Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Kami dari kelompok A4 yang beranggotakan Mbak Wati, Teh Zahra, Teh Nur, Teh Resti, dan Teh Fatina. Kami di sini akan menyampaikan materi sebagai bentuk pelaksanaan tugas kepesantrenan, yaitu tarkib dan tasrif, tahsin dan makhrijul huruf, balaghah, hadis terkait, hukum fikih dan aplikatif atau penerapan nilai dari Quran Surat At-Taubah ayat 20. Bismillahirrahmanirrahim, saya Zahra. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang tarkib dan tasrif Quran Surat At-Taubah ayat 20. Alladzina merupakan isim mausul atau kata penghubung yang berfungsi sebagai subjek atau mubtada di awal kalimat. Sorof dari kata alladzina ini adalah huruf harf karena huruf alladzina atau kata alladzina ini tidak dapat dirubah atau digantikan. Amanu wa hajaru wa jahadu. Nah, ini adalah rangkaian fi'il madi atau kata kerja lampau yang berfungsi sebagai silah mausul atau kata penghubung bagi alladzina. Arti dari ketiga kata kerja tersebut adalah beriman, berhijrah, dan berjihad, membentuk satu kesatuan predikat awal yang menjelaskan siapa mereka yang dimaksud itu. Amanu berasal dari kata hamzah, mim, nun dan mengikuti wajan af'ala yuf'ilu. Wahajaru, nah wa-nya ini adalah wawu atof atau wawu harf, wawu yang tidak bisa dirubah atau tergantikan. Hajaru berasal dari kata ha, jim, ro dan mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu. Wajahadu, wawunya ini sama, wawunya wawu atof atau wawu yang tidak bisa tergantikan atau wawu yang tidak berubah. Jahadu berasal dari kata jim, ha, dal, mengikuti wajan fa'ala yufa'ilu, sama seperti hajaru. Bi amwalihim wa anfusihim, kata yang diawali huruf ba disebut huruf jar, menunjukkan penggunaan harta dan jiwa sebagai sarana untuk berjihad. Ini adalah jar majrur yang berkaitan dengan fiil jahadu. A'dhamu ini adalah isim tafdil, kata yang berarti lebih tinggi atau lebih agung, yang menjadi predikat utama atau khobar untuk mubtada alladzina. Kalimat utamanya adalah orang-orang yang melakukan hal tersebut adalah lebih agung atau lebih tinggi, seperti itu. Ini adalah isim tafdil yang polanya selalu af'alu, berakar dari kata ain, dha, mim. Darajatan ini adalah kata tamyiz atau kata keterangan pembeda yang menjelaskan aspek keagungan tersebut, yaitu dari segi derajat. Ildallahi ini kata zorof makan atau disebut juga dengan keterangan tempat yang menunjukkan lokasi atau sisi keutamaan tersebut di sisi Allah. Wa ulaika humul faizun, kalimat baru yang berfungsi sebagai penutup. Ulaika, nah arti
artinya kan mereka itu. Ini adalah kata ulaika adalah mubtada. Hum adalah domir fasl atau kata ganti pemisah. Dan al-faizun artinya orang-orang yang menang. Nah, ini disebut dengan khobar. Ini juga merupakan isim fa'il atau pelaku dalam bentuk jamak, mengikuti pola fa'ilu dari akar kata fa, waw, za. Demikian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini akan ada materi yang akan disampaikan oleh teman kelompok saya. Untuknya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan tajwid dan tahsin dari surat At-Taubah ayat 20. Ayo langsung saja ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allazina, alif lam bertemu dengan za. Bukan za ya, tapi za. Allazina, zina itu ada kasroh bertemu dengan ya. Mati dibaca 2 harokat, namanya matobi'i. Sudah saya tandai dengan warna merah. Allazina, a itu adalah mat badal, di mana cirinya itu adalah fathah berdiri di bacanya 2 harokat. Allazina amanu matobi'i, waha itu matobi'i juga karena fathah bertemu alif. Hajaru itu matobi'i juga, domah bertemu dengan waw mati, sukun dibaca 2 harokat. Wajah itu sama matobi'i. Hadu warna merah juga matobi'i. Fi matobi'i. Sabi, nah matobi'i juga. Lillah, lillah itu adalah jalallah tipis disebut tarkib ya. Lillah. Nah, hak di sini banyak yang bilangnya hak dada, padahal haknya itu tidak keluar dari dada suaranya, tapi dari tengah tenggorokannya. Ha. Bi'am wa bi'am. Amnya itu adalah idhar syafawi ya. Dibacanya jelas. Bi'am wa itu adalah matobi lagi lihil idhar syafawi. Wa nah, ada ikhfa. Ikhfanya ikhfa hakiki ya, dibacanya 3 harokat. Angkusihim itu ada izhar syafawi lagi. A'zamu darajatan, yang Allah ada darajatan, darajatannya tak marbutoh fathah tain bertemu dengan huruf izhar ain, itu adalah izhar khalqi. Yang Allah yangnya itu ikhfa ya, ikhfa hakiki. Dawah jawab tebal disebut tafkhim, dan ada tanda berhenti ya, waqaf. Oke. Wa ula itu majair dibacanya 4 bisa sampai 6 ya. Ikahumul fa, fa-nya juga sama, itu 5 sampai 6 harokat. Itu adalah mad wajib. Ijun adalah mad aridul sukun, biasanya mad tabi'i yang ada di akhir kalimat. Oke, sebegitu penjelasan dari saya. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kesalahan datang dari saya, kesempurnaan milik Allah. Ahakum mirobikum. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Komalasari. Di sini saya akan menjelaskan balagoh dari surat At-Taubah ayat 20. Oke, langsung saja ya. Yang pertama akan saya jelaskan tentang ilmu ma'ani, yaitu tentang kesesuaian makna dan situasi. Di sini ada kata amanu, hajaru, wajahadu ya, tersusun secara berurutan dan tertib. Iman, hajaru itu adalah hijrah, sebuah pengorbanan, dan jahadu adalah sebuah perjuangan ya. Lalu ada kata azomu darajatan indallah. Azomu adalah lebih tinggi, menunjukkan penegasan nilai tertinggi bagi pelaku amal. Amal yang mana? Yaitu 3 yang tadi. Ada
amanu, hajaru, wa jahadu. Seperti itu. Oke, langsung kita bahas tentang ilmu bayannya, yaitu tentang kejelasan dan keindahan pengungkapan kata. Di sini ada kata bi amwalihim wa anfusihim, merupakan bentuk dari majas yang mewakili semua dijadikan satu, yaitu harta dan jiwa ini sebagai bentuk sebuah pengorbanan dari keseluruhan jihad kita. Begitu ya. Jadi jihad itu totalitasnya berada pada harta dan jiwa kita, bukan hanya sekedar emosional atau semangatnya saja. Oke. Dan yang terakhir ada ilmu badinya. Ilmu badi adalah, kalau di bahasa Indonesianya mah bisa dikenal dengan rima seperti itu. Ada amanu, hajaru, jahadu, kesesuaian bunyinya gitu ya. Jadi lebih indah dibacanya dan lebih mudah diingat seperti itu. Dan di akhir-akhir kalimatnya itu, ayatnya itu ada ulaika humul fa'izun, merupakan struktur penegasan yang sangat kuat. Jadi barang siapa yang ingin menang harus mengerjakan 3 tindakan tersebut ya. Jadi kesimpulannya dari ayat tersebut adalah ada objeknya, yaitu allazi, orang-orang harus bagaimana melakukan 3 tindakan: amanu, hajaru, dan jahadu gitu ya. Lalu ada rincian objeknya, apa sih yang harus saya kerjakan, yaitu dengan bi amwalihim wa anfusihim, dan ada penilaiannya a'zamu darajatan, dan terakhir penutupnya hadiah dari Allah gitu ya, yaitu ulaika humul fa'izun. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan dapat sedikit dipahami. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Resi Melia. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisa hadis dari Quran surat At-Taubah ayat 20. Yang pertama, ada hadis tentang amal yang paling utama, yaitu iman dan jihad, dari Muttafaq alaih, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ayu al-amali afdolu. Qala imanun billahi wa rasulihi. Kila summal mado. Qala al-jihadu fisabilillah. Ini artinya, Rasulullah SAW ditanya, amalan apakah yang paling utama? Beliau menjawab, iman kepada Allah dan Rasulnya. Lalu kemudian ditanya kembali, kemudian apa? Beliau menjawab, jihad di jalan Allah. Kitab hadis merujuk pada kitab Sahih Al-Bukhari nomor 26 dan kitab Sahih Muslim nomor 83. Kaitannya dengan Quran surat atau ayat 20, yaitu ayat menyebut tentang iman, hijrah, dan jihad. Hadis ini menguatkan bahwa jihad memiliki posisi paling tinggi setelah iman, sehingga derajat mereka meninggi. Hadis kedua ada hijrah tidak akan terputus, Hasan Sahih, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tangqati'u al-hijratu hatta tangqati'a at-taubah. Artinya, Rasulullah bersabda, hijrah tidak akan terputus sampai terputusnya taubat. Kitab hadis merujuk pada kitab Sunan Abu Daud nomor 2479 dan kitab Musnad Ahmad. Kaitannya dengan Quran surat At-Taubah ayat 20, ayat memuji mereka yang berhijrah. Hadis ini juga menjelaskan hijrah tetap bernilai hingga akhir zaman, sehingga pesan ayat bersifat universal. Yang ketiga, ada hadis jihad adalah puncak amal Islam, Hasan Sahih, yang bunyinya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah SAW, wadirwatu sanamihil jihad, yang artinya dan puncak dari semua amal yang paling utama adalah jihad. Kitab hadisnya merujuk pada Sunan An-Nasai nomor 3099
dan kitab yang dihasankan oleh Albani. Kaitannya dengan Quran surat At-Taubah ayat 20, ayat menyebut bahwa orang yang berjihad dengan harta dan jiwa, amwalahum wa anfusahum, memiliki derajat tertinggi. Ini pun dijelaskan dalam hadis. Lalu kesimpulannya apa? Ketiga elemen utama dalam Quran surat At-Taubah ayat 20, yaitu iman, hijrah, dan jihad, saling melengkapi satu sama lain sehingga menciptakan struktur spiritual yang kokoh. Setiap elemen saling memperkuat dan menegaskan kedudukan seorang muslim yang tulus dalam mencapai derajat tertinggi di sisi Allah. Lalu ada referensi analisanya seperti berikut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatina Amalia Fadila ingin membahas tentang hukum fikih yang ada di dalam surat At-Taubah ayat 20. Di dalam surat itu membahas tentang iman, hijrah, dan jihad. Dan yang pertama saya akan bahas adalah tentang iman. Iman itu artinya yakin atau percaya terhadap terhadap Allah dan terhadap hukum-hukum Allah. Dengan cara apa membuktikan keimanan kita itu sendiri, yaitu diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan hati, dan dilakukan dengan perbuatan. Diucapkan dengan lisan yaitu dengan cara kita mengucap 2 kalimat syahadat, diamalkan dengan hati yaitu kita tidak ragu lagi terhadap Allah dan terhadap hukum-hukum Allah. Dilakukan dengan perbuatan yaitu kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Iman juga merupakan syarat utama untuk mendapat kemuliaan Allah dan sebagai pondasi kuat atas tegaknya din. Jika iman belum sempurna, maka hijrah dan jihad serta amal soleh yang kita lakukan tidak berarti tanpa iman yang benar. Jadi hukum fikih iman itu menjadi wajib untuk tegaknya din. Lalu setelah kita beriman, kita lanjut ke fase hijrah. Hijrah itu artinya meninggalkan sesuatu yang batil menuju ke yang hak. Hijrah juga bukan sekedar fisik, tetapi secara sistem dan ideologi, dan harus wala wal bara. Artinya kita harus loyalitas dalam memutus hubungan dengan orang-orang kafir, mau dari harta dan keluarga. Dan di dalam surat Al-Anfal ayat 74 dijelaskan bahwa Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman berhijrah dan berjihad di jalan Allah dengan amwal dan anfus akan mendapat ampunan dan rezeki dari Allah. Dan hijrah yang kita sedang lakukan adalah hijrah akidah atau hijrah keyakinan. Hijrah menjadi hukumnya menjadi wajib jika suatu jamaah itu belum bisa menjalankan hukum-hukum Allah. Bisa juga menjadi sunnah jika suatu jamaah bisa beribadah dengan aman. Lalu lanjut ke fase jihad. Jihad itu artinya berjuang atau bersungguh-sungguh dalam menegakkannya din. Jihad juga bukan sekedar tentang perang, tetapi bagaimana melawan diri kita sendiri dari hawa nafsu agar tetap taat kepada Allah. Berdakwah juga termasuk jihad dengan pahala yang besar, karena mengajak orang untuk taat pada perintah Allah dan menjauhi larangan Allah. Dan di dalam surat At-Taubah ayat 41 menjelaskan bahwa berjihadlah kamu dengan harta dan jiwa di jalan Allah. Jadi hukum fikih jihad itu ada 2, jihad harta dan jihad jiwa. Jika jihad harta itu hukumnya wajib dengan mengeluarkan infak atau mengeluarkan harta kita untuk keperluan di jalan Allah atau keperluan untuk tegaknya din. Lalu jika jihad jiwa hukumnya menjadi fardu kifayah, tetapi juga bisa menjadi wajib jika di kondisi tertentu. Kesimpulannya yaitu paling penting diterimanya amal atau tidaknya amal seseorang itu tergantung dari keimanannya seseorang itu sendiri. Jika iman tidak ada, maka hijrah jihad tidak berguna, karena iman menjadi dasar penting dalam tegaknya din. Seperti yang dijanjikan Allah di dalam surat At-Taubah ayat 20, yaitu bagi orang-orang yang beriman, berhijrah dan berjihad di jalan Allah,
maka akan dimenangkan oleh Allah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Watia, saya akan menjelaskan surat At-Taubah ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa jahadu fisabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'dhamu darajatan indallah wa ulaika humul muflihun. Ayat ini menegaskan ayat sebelumnya bahwa sebuah amalan, meskipun amalan itu kita anggap amalan yang baik, seperti memberi minum kepada orang-orang yang berhaji atau mengurus Masjidil Haram, atau kalau konteks hari ini adalah kita senyum kepada orang, kita rajin ke masjid, yang kita anggap itu adalah baik. Tapi ternyata Allah dalam ayat ini, ayat ke-20-nya, Allah menegaskan ada 3 amalan yang bisa mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di sisi Allah, bahkan sampai mengantarkan seseorang itu kepada sebuah kemenangan, baik futuh diri, keluarga, masyarakat. Amalan ini dilakukan oleh Rasulullah bersama para sahabatnya hingga mencapai kemenangan futuh Mekah dan futuh Madinah, bahkan futuh dunia. 3 amalan ini adalah iman, hijrah, dan jihad. Iman sebagai landasan bahwa hari ini kita mengakui adanya Allah. Hijrah adalah bentuk aplikasi daripada sebuah keimanan. Jihad adalah gerak nyata dari kita, diri kita, dan harta kita. Jihad kita harus di jalan Allah, fisabilillah. Bergerak karena Allah, untuk Allah, dan bersama Allah. Hanya alal falah, hayo menuju kepada kemenangan. Dengan apa? Dengan 3 amalan tadi, iman, hijrah, dan jihad. Wallahu a'lam bishawab. Kebenaran datang dari Allah, kesalahan datang dari diri pribadi Abi. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.